ada Mas Prisma bawa CBR 600. 600 coy di Sentul kecil anjir. Terus di sini ada daun tapi untungnya di dalam sih. Tuh. Kayak udah red line padahal belum. Kita lewat pit aja. Nungguin yang di belakang biar langsung ketemu lagi. Enak. Wih, gila. Mau elbow dia. Tahu tuh jatuh tuh. Jatuh. Yang habis jatuh Di down, udah. everything down. Iya, mana Berdua kan? Lu kaget, langsung bangun aja. Kalau langsung balap, ntar lu pada kalah gimana nih? Keren. Dia mau nyalip gua sambil ngopling katanya. Bilang salah satu trik dia di Moto3, zaman-zaman Moto3 dia gila banget. Kalau masuk tikungan dia ngopling anjing. Bau cok keringet lu. Mr. Santol, sandinya Sandi, tolnya isi sendiri. Masa velg udah racing? Gak dipakai racing? Minimal praktis lah. Masa helm udah racing MotoGP with patented dynamic flap gini? Gak dipakai practice racing juga? Yaudah, latihan yuk. Gas. Kita hari ini gak sendiri, tapi kita seru-seruan bareng teman-teman. Ada Sandi Beer Belly Lim, Ocha OTW Bapak Anak 2, Farel So Kenceng So Ganteng, Owen Terlalu Sering San Mori, dan Kuncen Sentul Tuh Bagus Selang. Ya, kita seru-seruan hari ini di Sentul Kecil, merenggangin otot yang sudah lama gak kena tikungan-tikungan sadis Sentul Karting. Mulai mengembalikan pace kita bareng teman-teman. Ada yang kencang dan ada juga yang San Mori di track. Sampai adik-adik kecil yang memulai balapan. Gokil, gemoy banget lagi. Helmnya kegedean semua. Tapi kita semua untuk seru-seruan aja. Bukan balapan sama yang lain, tapi balapan sama diri sendiri. Meskipun gue disalipin mulu sama koko buncit satu ini. Anjir, fuck kata gue teh, nggak bisa ngejar cowok. Ya udahlah yuk kalau gitu, on the bike. Temi practice mode anjay, body balap kepake lagi nih bos. Tadi gue udah turun satu sesi pertama. Ini ban GP itu sih enak sekali loh. At least buat selevel gue ya. Kalau ada selevel Sandi yang lebih kencang gitu nggak tahu sih. Sesi 2 kita selalu masuknya nunggu sepi. Kalau anak-anak racing school lagi di dalam nggak berani dah. Jatuhnya land hogger kita ntar. Manasin ban dulu. Sirkuitnya lagi agak kocak sih, banyak bekas potongan rumput. Terus di sini ada daun, tapi untungnya di dalam sih, bukan di line. Terus di tikungan favorit T7 juga ada bekas potongan rumput, tapi nampaknya dari tadi aman sih, orang-orang pada lewat juga. Tapi hari ini thank God cuacanya bagus sekali, panas jadi ban juga lengket. PTM ada berebut, nggak tahu kenapa, kayaknya MJPJ-nya nggak pas deh, jadi kering gitu kali ya. Di RPM 8.000-an berebut kayak motor 2 tak gitu jadinya. Nih, pas di straight nih. Tuh. Kayak udah red line padahal belum, jauh. Kita coba ikutin Sandi di depan. Apakah bisa? Dia pakai R25. Serunya latihan tuh bareng teman-teman sih. Jadi kita cari serunya aja, nggak cari time apa-apa. Pelan juga di sini kita. Paling 110. Waktu itu sih bawa ZX 25 berapa ya? 110, 111. Mau bawa Temi kayaknya lebih slow lagi kita. Bisa ngejar Sandi, nggak bisa. Baru juga mulai, lainnya jauh lebih natural ya, lebih sering balap dia. Tuh udah menjauh aja si koko buncit itu. Buset, Sandi udah di straight aja. Jauh. Kita tungguin yang lain kali biar ada temennya.
Nah tikungan ini nih, ban ini enak banget. Karena gue biasanya di dua tikungan ini nih, kiri kanan ini nggak pernah pede. Tapi pakai ban ini pede-pede aja sih. Asik. Wah capek banget juga. Udah sesi kedua soalnya. Sesi pertama selalu paksain kuat-kuatin aja sebanyak-banyak lap. Nah kita temuin mereka tuh, ada Ocha Farel. Depannya anteng banget, kemarin juga shock habis gue kerasin. Minta brother ganti minyak shock yang lebih keras, enak jadinya. Karena biasanya TM ini kalau ngerem agak diving ya shock depannya, jadi kali ini udah much better. Kita lewat pit aja, nungguin yang di belakang biar langsung ketemu lagi. Kita long lap. Pas nih ketemu Farel. Berapa flow banget ya, enak. Enak, wih gila, miring kali bang. Mau elbow dia. Kalau mau footage-nya tahu rekening gua kan. Bagus nih. Ya out dia. Ya udah red flag dia, lihat. Nafsu. Good times, fun times. Hari ini di sirkuit nggak tahu kenapa ban tuh begini semua nih. Tuh, semuanya. Jadi dia maksa. Udah lama kan gak ngeliat gue? Hah? Jatuh! Habis jatuh channelnya, promosi channel boleh lah. Boleh, Wheels Driven, silakan subscribe. Lebih jago William daripada Raka. Kalau itu benar, itu benar. Itu benar. Itu fakta. Tapi dia pressure kayak di sirkuit. Gara-gara kemarin dia bilang elbow down, tapi kayaknya gue bilang bohong. Jatuh dia di sini, Cok. Gua buktiin ke Raka tadi. Tadi dia udah ini, udah knee down, elbow down, shoulder. Everything down. Gimana kalau resolusi kita tahun ini jadiin badan? Sudah terlalu Kayaknya kita udah harus sering sentul kecil gitu loh. Cari keringet aja daripada pedal kan mahal. Sudah terlalu lama begini gitu kan. Ininya sih gede kok. Nah, Tapi yang di kantong belakang juga tebel banget kok. Gimana morinya ini kemana? QQ? kita ke QQ menteng. Jadi pokoknya gue ketemu di dalam QQ sentul. ya 2-3 kali gitu. Wih kawan lagi mori. Iya bro, Mori kosong aja lah. Gue inget nyalip lu di mana, di sini di 12. Iya barengan Berdua kan? Lu kaget, langsung bangun anjing. Iya anjing. Gue juga kenceng nih kayaknya dia. Kaget juga kan? Lu disalip bapak anak 2 sama anak Sandi bro. Iya saya nggak ada anak. Iya bang, ada doksinya bang. Salmori nih, Salmori. Iya. Hasan mori.
Ya, begitulah cara bonding kita melewati hinaan. Serunya tiap track day, nggak cuma ketemu lagi sama yang tiap minggu ketemu, tapi juga yang beberapa bulan sekali baru ketemu. Jaga tali silaturahmi kalau kata orang-orang. Nah, helm yang gue pakai ini adalah Shark Iron GP, seri tertinggi dari Shark Helmet, sama dengan yang dipakai bro gue, Johan Zarco dan Raul Fernandez di Moto Freaking GP. Yang spesial dari helm ini, dia ada patented dynamic flaps yang fungsinya adalah mengurangi turbulence saat high speed. Nggak cuma di straight, tapi tiap tikungan juga flapsnya akan main tuh kalau kena angin. Jadi nama proteksi untuk leher rider juga, nggak melawan bobot angin terlalu berat. Nah, setelah pemakaian berapa bulan, si Iron dan Iron GP ini, dia tuh hal favorit gue tuh busanya. Soalnya sebenarnya dari zaman Race Pro juga gue udah berasa kayak busa-busanya Shark itu tuh super premium. Meskipun ini basah keringat ya, cuma busanya itu super premium sekali guys. Nah, terus hal kedua yang gue demen itu mekanisme visornya. Ini kayak kata Johan Zarco sendiri ya, waktu itu pas gue interview di Mandalika. Jadi mekanismenya kan gini, ini di lock, habis itu dia dicabut, habis itu kalau udah di lock lagi tuh ditekan, terus di lock gini. Jadi ada apa ya sebutnya ya, pin ini tuh masuk ke dalam shellnya. Jadi literally kalau lu crash itu visornya nggak bakal bisa copot gitu loh. Jadi adds another layer of protection aja dari si Iron GP dan Iron juga, dan bahkan Race Pro juga sama sih dari dulu ya. Terus cuman minusnya kalau si Iron GP ini, karena kan dia helm race, jadi di dalamnya itu nggak ada slot intercom. Tergantung kepala sih ya. Kalau di gua, kalau speaker kecil yang standar bukan yang edisi lebih gede gitu, no issue. Maksudnya di kuping juga fine, masih ada jarak. Cuman kalau misalnya speaker yang agak gede itu agak nempel dikit aja, jadi butuh sedikit adjustment di situ paling. Nah, tapi kalau buat kalian yang pakainya lebih ke harian atau dalam kota gitu, ada yang versi Iron. Ini yang non GP, jadi wingnya biasa, bukan yang panjang, ada dynamic, ada patented dynamic flapsnya. Tapi visor itu mekanisme semua masih sama, busa-busa premiumnya juga masih sama, tapi dia ada slot intercomnya. Jadi ada lubangnya dan ada dalamnya itu ada busanya gitu loh. Jadi lo tempel speaker ke situ, namanya busa kan bisa gerak dikit, jadi dia bisa adjust posisinya gitu lebih enak. Terus fitmentnya juga nggak se-ngepres yang GP, karena ya wajar ya, namanya yang GP Grand Prix kan lebih buat race atau track oriented, track fokus, jadi dia pasti lebih ngegigit di area muka. Ini gue semua helm pakai XL, ini XL, itu XL. Fitmentnya yang ini berasa lebih santai. Ini di sini gue pakai com yang Rektok Pro, jadi speakernya yang lebih gede. No issue at all selama ini. Pakai harian naik sport bike, naik motor touring, gue pakai touring juga beberapa bulan waktu itu pas naik Gia tahun lalu, masih enak. Terus balik lagi ya tadi visornya masih sama dari zaman Race Pro. Jadi buat kalian yang udah punya Race Pro mau naik ke Iron GP, terus misalnya Race Pro udah punya visor iridium segala macam, bisa dipakai ke sini juga. Jadi sedikit informasi soal Shark helmets, terutama Iron dan Iron GP series. By the way, kalau yang Iron GP itu bawaannya udah dapat tas buat bawa. Jadi kalau kalian lihat pembalap-pembalap ya kayak Johan Zarco, Raul Fernandez, itu kalau di grid biasanya dibawain sama tagnya itu pakai tas seperti ini dapat in the box, sarung juga dapat, terus stiker-stiker gitu-gitu juga dapat. Di sini juga teman-teman kita rata-rata pada pakai Shark semua. Di hari ini ada Mr. Sandi, Mr. Santo, sannya Sandi, tolnya isi sendiri. Terus Ocha juga pakai ini, dia pakai yang Iron biasa. Sebelumnya dia pakai GP buat touring-touring juga masih enak, tapi dia lagi cobain yang Iron. Sama ada satu lagi Mr. Sanmori, dia juga pakai Iron GP. Kalau ini helm Sandi nih yang Victory. Kalau misalkan udah langsung balap, kalau langsung balap ntar lu pada kalah gimana nih? Keren. Udah juara MNS gue. Udah. Keren. Ini yang livery Victory Zarco, keren banget, karbonnya biru tuh kalau kelihatan. Bau cok, keringat lu. Keringat kerja keras memang bau. Oh gitu ya. Kalau gitu, mari kita latihan lagi. Wih, ada Mas Prisma bawa CBR 600 wih. Bercanda, sentuh kecil bawa moge dia. Gigi 1212. Kita lagi mau nge-flowin line biar enak. Berusaha tidak kena berebetnya Temi.
sahabat. Sandi udah di belakang kita. Lupa ngoper gigi sampean gua. Dia mau nyalip gua sambil ngopling katanya. Soalnya kemarin kita habis nonton podcast Pedro Acosta. Dia bilang salah satu trik dia di Moto3, zaman-zaman Moto3 dia gila banget. Kalau masuk tikungan dia ngopling anjing. Agak pakai engine brake. Cuma ngandelin rem doang katanya. Gila. Owen lagi mori Owen. Sandi udah dekat. Kita blok pas. Kita defensive line biar dia tidak bisa salip sambil ngopling kayak Pedro Acosta. Kita tutupin pakai kaki. Kita ambil dalam. Pokoknya kita halangin terus dia. Beda, emang beda. Beda. Langsung jauh. Gila, bayangin kalau dia nggak buncit, cok. Lebih kenceng lagi tuh pasti. Beer belly aja begini. Tangan gua udah remak rasanya. Pegel. Pegel. Kita tungguin Mas Prisma deh. Main lihat 600 di sentul kecil. Anjing kecam. Gigi 1-2 doang katanya. Lah Farel. Tahu tuh jatuh tuh. Gak apa-apa lah, namanya latihan. 600 coy di sentul kecil anjir. Gokil. Kayak Marc Marquez kalau latihan. Dulu sih zaman Honda ya pakai CBR. Kalau zaman Ducati pakai V2. Anjay, enak. Sini ada Bapak Ocha di depan dengan Super Duke. Anjay. Kita ketemu Owen lagi mori. Kayaknya dia kebanyakan San Mori soalnya. Jadi ke bawah sampai sirkuit. Oh, dia coba pakai R15 biar kaget. Enak.
Masih berebut. Aduh. Capek. Udah. Badannya udah gak kuat. Daripada jatuh. Kita keluar aja. Wow, seru. Good times. Pokoknya hari ini seru pol. Lumayan berhasil lah ya kita. Iya, berhasil disalipin Sandi mulu. Thank you juga buat teman-teman yang udah track day bareng. Bulan depan lagi yuk, agendain ya. Seru nih. Biar badan kita gak sebuncit ini lagi, cok. Dan untuk kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ini tercapek gue ever. Dan gue pengen pulang tidur, terus bangunnya lusa. Bye. Rolling, action. Pakai kacamata. Anjing. Nengok sini dong, Anjing, maju ke kamera. Anjing, banyak daki colehin. Wah, lihat deh, Wak, situ, Wak. Wak, dari situ deh. Rolling, action. Anjing. Kayak tikus, cok. Start recording. Oke, dah. Sorry. Udah. Udah kan?